Video ini saya khususkan untuk kamu yang mendaftar P3K di tahun ini, Jabatan Penata Layanan Operasional. Materinya saya bahas, berfokus pada layanan operasional dan pengaduan masyarakat. Untuk kisi-kisi lainnya, kalian juga bisa cek soal paket lengkapnya di deskripsi video ini. Dan ini adalah komentar rekan-rekan yang sudah mempelajari soal yang kami buat. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Unit pengaduan menerapkan sistem antrean digital berbasis aplikasi. Sejumlah warga lanjut usia mengeluh tidak dapat mengakses sistem tersebut. Sebagai penata layanan operasional, tindakan paling tepat adalah A. Tetap mempertahankan sistem digital karena lebih efisien dan modern. B. Menyediakan alternatif pendaftaran manual bagi warga yang tidak mampu mengakses aplikasi. C. Meminta keluarga warga lanjut usia membantu proses pendaftaran secara daring. D. Membatasi jumlah antrean manual agar sistem digital tetap menjadi prioritas utama. E. Menunda pelayanan sampai warga memahami cara penggunaan aplikasi tersebut. B. Menyediakan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah alternatif pendaftaran manual bagi warga yang tidak mampu mengakses aplikasi. Karena prinsip kesetaraan dan aksesibilitas dalam hak asasi manusia menuntut kebijakan pelayanan tidak menimbulkan diskriminasi tidak langsung. Digitalisasi tidak boleh menghilangkan akses kelompok tertentu. Alternatif manual menjamin hak atas pelayanan tetap terpenuhi secara inklusif. Soal nomor 2. Instansi berencana membatasi setiap warga hanya boleh mengajukan satu pengaduan dalam setahun untuk mengurangi beban kerja. Kebijakan ini berpotensi menghambat laporan berulang terhadap pelanggaran berkelanjutan. Tindakan paling tepat adalah A. Mendukung kebijakan demi efisiensi sumber daya manusia. B. Membatasi hanya pada laporan administratif kecil. C. Meninjau kebijakan agar tidak membatasi hak menyampaikan pengaduan. D. Menerapkan kebijakan tanpa sosialisasi agar tidak menimbulkan perdebatan. E. Menghapus laporan lanjutan sebagai duplikasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Meninjau kebijakan agar tidak membatasi hak menyampaikan pengaduan. Karena hak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh pelayanan publik tidak boleh dibatasi secara tidak proporsional. Pembatasan administratif yang menghilangkan akses keadilan melanggar prinsip hak asasi manusia. Soal nomor 3. Seorang pegawai internal melaporkan dugaan manipulasi data pengaduan oleh atasannya. Laporan tersebut berpotensi menimbulkan konflik struktural. Sikap berbasis hak asasi manusia adalah A. Menyarankan pelapor mencabut laporan demi menjaga stabilitas organisasi. B. Menyampaikan laporan langsung kepada atasan yang dilaporkan. C. Menunda pemeriksaan sampai situasi organisasi lebih kondusif. D. Mengalihkan laporan ke unit lain tanpa pencatatan resmi. E. Memproses laporan melalui mekanisme perlindungan pelapor secara objektif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Memproses laporan melalui mekanisme perlindungan pelapor secara objektif. Karena prinsip perlindungan terhadap pelapor merupakan bagian dari jaminan rasa aman dalam hak asasi manusia. Setiap laporan harus diproses secara objektif tanpa intimidasi agar integritas pelayanan publik terjaga. Soal nomor 4. Dalam rapat internal, pimpinan meminta agar laporan yang berpotensi mencoreng citra instansi tidak dipublikasikan dalam laporan tahunan. Tindakan yang tepat adalah A. Mengikuti arahan pimpinan demi menjaga reputasi institusi. B. Menghapus sebagian data agar tidak menimbulkan persepsi negatif. C. Menyusun laporan secara faktual sesuai prinsip transparansi. D. Menunda publikasi laporan sampai kondisi sosial lebih stabil. E. Hanya melaporkan kasus yang telah selesai sepenuhnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyusun laporan secara faktual sesuai prinsip transparansi. Karena transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari penghormatan hak asasi manusia dalam tata kelola publik. Manipulasi atau penyembunyian data bertentangan dengan hak masyarakat atas informasi yang benar. Soal nomor 5. Sistem nasional pengaduan mengalami gangguan selama 5 hari. Pimpinan menyarankan agar keterlambatan tidak diumumkan agar tidak memicu kritik publik. Tindakan paling tepat adalah A. Mengikuti saran pimpinan demi menjaga citra instansi. B. Menunggu sistem pulih tanpa pemberitahuan apapun. C. Menyalahkan penyedia teknologi informasi secara terbuka. D. Mengumumkan gangguan secara terbuka dan menyediakan alternatif pelayanan sementara. E. Membatasi jumlah laporan yang masuk setelah sistem aktif kembali. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengumumkan gangguan secara terbuka. Karena prinsip transparansi dan hak atas informasi mewajibkan pemberitahuan kepada publik. Keterbukaan menunjukkan tanggung jawab dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Soal nomor 6.
Seorang pelapor meminta agar pengaduannya segera diproses karena ia memiliki kedekatan dengan pejabat daerah. Prinsip hak asasi manusia mengharuskan A. Memproses laporan sesuai prosedur tanpa perlakuan istimewa. B. Memprioritaskan laporan tersebut demi hubungan kelembagaan. C. Menunda laporan agar tidak terlihat ada keberpihakan. D. Meminta pelapor membuat surat rekomendasi resmi. E. Mengalihkan laporan kepada unit lain agar lebih netral. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memproses laporan sesuai prosedur tanpa perlakuan istimewa. Karena prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pelayanan publik melarang perlakuan khusus berdasarkan relasi kekuasaan. Setiap warga memiliki hak yang sama dalam sistem pengaduan. Soal nomor 7. Terjadi kebocoran data pelapor akibat kelalaian sistem internal. Tindakan paling sesuai prinsip hak asasi manusia adalah A. Menutup akses publik sementara tanpa pemberitahuan resmi. B. Menyalahkan penyedia sistem teknologi informasi. C. Menghapus data terdampak tanpa dokumentasi lanjutan. D. Mengakui kesalahan dan memberi pemberitahuan kepada pelapor. E. Membatasi informasi agar kasus tidak meluas ke publik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengakui kesalahan dan memberi pemberitahuan kepada pelapor. Karena hak atas perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Transparansi, tanggung jawab, dan perbaikan sistem menunjukkan akuntabilitas serta pemulihan kepercayaan publik. Soal nomor 8. Seorang pelapor dengan keterbatasan bahasa daerah kesulitan memahami penjelasan petugas. Pendekatan paling tepat adalah A. Meminta pelapor membawa penerjemah sendiri pada kunjungan berikutnya. B. Menyediakan bantuan komunikasi agar pelapor memahami prosedur. C. Menunda pelayanan sampai pelapor memahami bahasa resmi. D. Memberikan formulir tertulis tanpa penjelasan tambahan. E. Mengalihkan pelayanan ke instansi lain yang lebih kompeten. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyediakan bantuan komunikasi agar pelapor memahami prosedur. Karena prinsip inklusivitas dalam hak asasi manusia mengharuskan pelayanan dapat dipahami semua warga. Bantuan komunikasi mencegah diskriminasi berbasis bahasa dan menjamin hak atas akses informasi. Soal nomor 9. Seorang petugas mengetahui bahwa terlapor dalam suatu kasus adalah kerabat dekatnya. Secara prosedural, ia masih dapat menangani perkara tersebut. Sikap paling tepat adalah A. Tetap menangani kasus karena tidak ada larangan tertulis. B. Menangani secara diam-diam agar tidak menimbulkan kecurigaan. C. Mempercepat penyelesaian agar tidak berlarut-larut. D. Melaporkan potensi konflik kepentingan dan mengundurkan diri dari penanganan. E. Menunda penanganan sampai situasi keluarga kondusif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Melaporkan potensi konflik kepentingan dan mengundurkan diri dari penanganan. Karena imparsialitas adalah bagian dari keadilan prosedural dalam hak asasi manusia. Konflik kepentingan, meskipun tidak dilarang secara eksplisit, dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem pengaduan. Soal nomor 10. Dalam satu kasus, pelapor dan terlapor sama-sama menuntut perlindungan hak privasi. Penata layanan operasional harus A. Membuka seluruh informasi agar tidak ada pihak dirugikan. B. Mengutamakan hak pelapor karena ia pihak yang mengadu. C. Mengutamakan hak terlapor demi asas praduga tak bersalah. D. Menghentikan proses agar tidak menimbulkan konflik lanjutan. E. Menyeimbangkan perlindungan hak kedua pihak sesuai aturan hukum. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyeimbangkan perlindungan hak kedua pihak sesuai aturan hukum. Karena prinsip hak asasi manusia menghendaki keseimbangan hak dan kewajiban. Perlindungan privasi pelapor dan hak pembelaan terlapor harus dikelola secara proporsional dan sesuai peraturan perundang-undangan. Soal nomor 11. Terdapat tekanan politik agar laporan tertentu dihentikan karena menyangkut kepentingan strategis daerah. Sikap profesional adalah A. Tetap memproses laporan secara objektif sesuai prosedur. B. Menghentikan laporan demi stabilitas pemerintahan daerah. C. Menunda pemeriksaan sampai masa jabatan pejabat selesai. D. Memindahkan laporan ke instansi pusat tanpa alasan jelas. E. Membatasi akses informasi agar isu tidak berkembang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Tetap memproses laporan secara objektif sesuai prosedur. Karena independensi dan integritas pelayanan publik merupakan bagian dari pemajuan hak asasi manusia. Intervensi politik tidak boleh menghalangi hak masyarakat atas keadilan. Soal nomor 12.
Pimpinan meminta agar redaksi laporan akhir diubah dengan menghilangkan istilah kelalaian menjadi ketidaksesuaian prosedur agar tidak berdampak hukum. Secara substansi hasil pemeriksaan tetap sama. Sikap paling tepat adalah A. Mengikuti perubahan redaksi karena substansi tidak berubah. B. Mengubah istilah sebagian agar terlihat kompromis. C. Mempertahankan istilah faktual sesuai hasil pemeriksaan. D. Menunda finalisasi laporan sampai situasi aman. E. Menghapus bagian temuan agar tidak kontroversial. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mempertahankan istilah faktual sesuai hasil pemeriksaan. Karena manipulasi bahasa untuk mengurangi tanggung jawab bertentangan dengan prinsip integritas dan hak masyarakat atas informasi yang akurat. Transparansi harus dijaga dalam setiap dokumen resmi. Soal nomor 13, instansi mempertimbangkan biaya layanan pengaduan premium untuk percepatan proses. Prinsip hak asasi manusia menunjukkan bahwa A. Layanan berbayar dapat diterapkan demi peningkatan kualitas pelayanan. B. Layanan premium wajar selama masyarakat mampu membayar. C. Percepatan layanan tidak boleh menciptakan diskriminasi sesuai kemampuan ekonomi. D. Percepatan hanya diberikan pada laporan dengan nilai kerugian besar. E. Layanan premium dapat menggantikan sistem reguler sepenuhnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Percepatan layanan tidak boleh menciptakan diskriminasi sesuai kemampuan ekonomi. Karena hak atas pelayanan publik tidak boleh dibedakan berdasarkan status ekonomi. Kebijakan berbayar berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Soal nomor 14, audit menemukan bahwa sebagian laporan ditutup tanpa konfirmasi kepada pelapor. Langkah tepat adalah A. Mempertahankan kebiasaan tersebut karena sudah lama berjalan. B. Merevisi prosedur agar setiap penutupan laporan disertai pemberitahuan resmi. C. Menghapus laporan yang belum terkonfirmasi dari sistem. D. Menyalahkan petugas sebelumnya tanpa perbaikan sistem. E. Menunggu arahan pimpinan pusat sebelum melakukan evaluasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Merevisi prosedur agar setiap penutupan laporan disertai pemberitahuan resmi. Karena hak atas informasi dan akuntabilitas menuntut transparansi dalam setiap tahapan pelayanan. Konfirmasi penutupan laporan adalah bentuk penghormatan terhadap hak pelapor. Soal nomor 15, seorang pelapor tidak puas dengan hasil penyelesaian dan menyatakan akan membawa kasusnya ke pengadilan serta media massa. Petugas merasa laporan sudah diproses sesuai prosedur. Sikap paling tepat adalah A. Menyarankan pelapor tidak memperpanjang masalah demi stabilitas. B. Memberikan penjelasan hak hukum pelapor. C. Menutup komunikasi agar konflik tidak meluas. D. Meminta pelapor menandatangani pernyataan tidak akan menggugat. E. Mengabaikan ancaman pelapor karena bukan kewenangan instansi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberikan penjelasan hak hukum pelapor. Karena hak atas akses keadilan merupakan bagian fundamental hak asasi manusia. Instansi tidak boleh menghalangi upaya hukum warga, bahkan ketika merasa prosedur internal telah dijalankan dengan benar. Soal nomor 16, unit pengaduan menggunakan sistem kecerdasan buatan untuk menyaring laporan prioritas. Namun ditemukan bahwa sistem tersebut lebih sering menurunkan prioritas laporan dari wilayah terpencil. Tindakan paling tepat adalah A. Mempertahankan sistem karena telah meningkatkan efisiensi pemrosesan laporan. B. Membatasi laporan dari wilayah terpencil agar sistem tetap stabil. C. Menonaktifkan seluruh sistem digital tanpa kajian lanjutan. D. Mengalihkan laporan wilayah terpencil ke instansi lain yang relevan. E. Mengevaluasi algoritma dan memastikan tidak terjadi diskriminasi tidak langsung. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengevaluasi algoritma dan memastikan tidak terjadi diskriminasi tidak langsung. Karena prinsip non-diskriminasi dalam hak asasi manusia juga berlaku pada kebijakan berbasis teknologi. Jika algoritma menimbulkan ketimpangan akses, maka perlu evaluasi agar tidak terjadi diskriminasi sistemik terhadap kelompok atau wilayah tertentu. Soal nomor 17, seorang pelapor meminta rekaman kamera pengawas sebagai bukti pendukung pengaduannya. Namun rekaman tersebut juga memuat data pihak lain. Sikap paling tepat adalah A. Memberikan seluruh rekaman tanpa penyuntingan demi transparansi. B. Memberikan rekaman dengan penyamaran data pihak lain sesuai aturan. C. Menolak permintaan karena termasuk dokumen internal instansi. D. Menghapus rekaman agar tidak menimbulkan konflik privasi. E. Menunda keputusan sampai ada tekanan publik yang besar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberikan rekaman dengan penyamaran data pihak lain sesuai aturan. Karena
Hak atas informasi harus diseimbangkan dengan perlindungan privasi pihak lain. Penyuntingan data sensitif merupakan langkah proporsional agar kedua prinsip hak asasi manusia tetap terjaga. Soal nomor 18, laporan menyangkut isu sensitif yang berpotensi memicu konflik suku, agama, ras, dan antar golongan. Beberapa pihak meminta laporan dihentikan demi menjaga ketertiban umum. Sikap paling tepat adalah A. Memproses laporan secara netral dengan pengamanan komunikasi yang tepat. B. Menghentikan laporan demi mencegah ketegangan sosial. C. Menunda penanganan sampai situasi politik lebih stabil. D. Mempublikasikan seluruh informasi agar masyarakat menilai sendiri. E. Menyerahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memproses laporan secara netral dengan pengamanan komunikasi yang tepat. Karena hak asasi manusia menjamin kesetaraan dan perlindungan dari diskriminasi. Ketertiban umum penting, namun tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak atas keadilan. Pendekatan yang proporsional dan netral diperlukan. Soal nomor 19, instansi menetapkan batas waktu pengaduan maksimal 7 hari sejak kejadian. Seorang warga baru melapor setelah 14 hari karena alasan kesehatan. Pendekatan berbasis hak asasi manusia adalah A. Mempertimbangkan alasan keterlambatan secara proporsional. B. Menolak laporan karena melewati batas waktu yang ditentukan. C. Langsung menutup laporan tanpa klarifikasi tambahan. D. Menyarankan pelapor mengajukan laporan baru dengan tanggal berbeda. E. Mengabaikan laporan karena tidak memenuhi syarat formal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mempertimbangkan alasan keterlambatan secara proporsional. Karena prinsip keadilan substantif menuntut fleksibilitas dalam kondisi tertentu. Kebijakan administratif tidak boleh menghilangkan hak masyarakat atas keadilan, terutama bila ada alasan objektif yang sah. Soal nomor 20, dalam proses klarifikasi, terlapor merupakan penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan khusus. Sikap paling tepat adalah A. Tetap menggunakan prosedur standar tanpa penyesuaian. B. Menunda klarifikasi sampai pihak terlapor siap sendiri. C. Meminta keluarga menangani seluruh proses klarifikasi. D. Menyediakan akomodasi yang layak agar proses tetap adil. E. Menghentikan pemeriksaan karena kondisi terlapor khusus. D. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah menyediakan akomodasi yang layak agar proses tetap adil. Karena prinsip kesetaraan dalam hak asasi manusia tidak berarti perlakuan sama secara mutlak, tetapi perlakuan yang adil sesuai kebutuhan. Akomodasi yang layak menjamin proses berjalan setara bagi semua pihak. Soal nomor 21, menjelang evaluasi kinerja tahunan, pimpinan meminta agar laporan yang belum selesai dicatat sebagai selesai dalam proses agar capaian terlihat meningkat. Secara teknis tidak ada kebohongan eksplisit, namun berpotensi menyesatkan publik. Sikap paling T, A. Mengikuti arahan karena tidak ada manipulasi data secara langsung. B. Menyetujui perubahan sementara hingga evaluasi selesai. C. Menunda pembaruan data sampai tahun berikutnya. D. Menolak perubahan status yang tidak mencerminkan kondisi faktual. E. Mengubah sebagian laporan agar statistik terlihat proporsional. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menolak perubahan status yang tidak mencerminkan kondisi faktual. Karena hak masyarakat atas informasi yang benar menuntut laporan disajikan secara faktual. Manipulasi istilah administratif tetap melanggar prinsip akuntabilitas dan integritas pelayanan publik. Soal nomor 22, ditemukan bahwa laporan dari pegawai kontrak internal jarang ditindaklanjuti dibanding pegawai tetap. Tindakan paling tepat adalah A. Melakukan evaluasi prosedur. B. Mempertahankan praktik tersebut demi stabilitas internal. C. Membatasi laporan pegawai kontrak agar tidak mengganggu sistem. D. Memprioritaskan laporan pegawai tetap demi kepentingan organisasi. E. Menghapus data laporan pegawai kontrak dari sistem lama. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Melakukan evaluasi prosedur. Karena hak atas perlakuan setara berlaku bagi seluruh individu tanpa memandang status kepegawaian. Diskriminasi berbasis status kerja melanggar prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan publik. Soal nomor 23, instansi berencana membatasi jumlah karakter dalam pengaduan daring sehingga laporan kompleks sulit dijelaskan. Prinsip hak asasi manusia menunjukkan bahwa A. Pembatasan tersebut wajar demi efisiensi sistem digital. B. Laporan panjang dapat diabaikan karena membebani petugas. C. Sistem harus memungkinkan penyampaian informasi secara memadai dan utuh. D. Pelapor harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan teknis sistem. E. Pengaduan rinci sebaiknya disampaikan melalui media sosial. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah C. Sistem harus memungkinkan penyampaian informasi secara memadai dan utuh. Karena hak untuk didengar dan menyampaikan pendapat harus difasilitasi secara layak. Pembatasan teknis yang berlebihan dapat menghambat substansi laporan dan mengurangi kualitas keadilan prosedural. Soal nomor 24, seorang pelapor meminta agar proses mediasi dilakukan secara terbuka di ruang publik. Namun hal tersebut berpotensi melanggar privasi pihak lain. Sikap tepat adalah A. Menyetujui permintaan demi transparansi penuh. B. Menjelaskan batasan hukum dan menawarkan mediasi tertutup yang adil. C. Menolak mediasi sepenuhnya karena berisiko konflik. D. Mempublikasikan seluruh proses agar tidak ada kecurigaan. E. Mengalihkan perkara ke media massa untuk penyelesaian. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menjelaskan batasan hukum dan menawarkan mediasi tertutup yang adil. Karena transparansi tidak berarti membuka seluruh informasi ke publik. Perlindungan privasi tetap menjadi prinsip hak asasi manusia yang harus dijaga secara proporsional. Soal nomor 25, dalam laporan tahunan, ditemukan ketimpangan jumlah pengaduan yang diselesaikan antar wilayah. Pendekatan berbasis hak asasi manusia adalah A. Menyembunyikan data agar tidak menimbulkan kritik publik. B. Menghapus wilayah dengan capaian rendah dari laporan. C. Membatasi laporan wilayah tertentu agar terlihat seimbang. D. Menyalahkan kondisi geografis tanpa tindakan lanjutan. E. Menganalisis penyebab ketimpangan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menganalisis penyebab ketimpangan. Karena prinsip keadilan distributif mengharuskan pelayanan publik merata. Ketimpangan harus dievaluasi untuk memastikan hak masyarakat di semua wilayah terpenuhi secara adil. Soal nomor 26, petugas menemukan adanya laporan palsu yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan pihak tertentu. Tindakan sesuai prinsip hak asasi manusia adalah A. Menutup seluruh laporan sejenis agar tidak terulang. B. Memproses laporan secara objektif. C. Menghukum pelapor tanpa prosedur pemeriksaan. D. Mengabaikan laporan tanpa pemberitahuan. E. Menyebarkan identitas pelapor sebagai efek jera. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memproses laporan secara objektif. Karena asas praduga tak bersalah dan keadilan prosedural menuntut setiap laporan diverifikasi secara objektif. Sanksi hanya dapat dijatuhkan melalui mekanisme yang sah. Soal nomor 27, unit pengaduan menerima laporan terkait kebijakan yang sebenarnya merupakan kewenangan instansi lain. Prinsip hak asasi manusia mengarahkan untuk A. Menolak laporan karena bukan kewenangan instansi. B. Mengabaikan laporan agar tidak menambah beban kerja. C. Menyuruh pelapor mencari sendiri instansi yang tepat. D. Membantu meneruskan laporan kepada instansi berwenang. E. Menyimpan laporan tanpa tindak lanjut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Membantu meneruskan laporan kepada instansi berwenang. Karena pelayanan publik berbasis hak asasi manusia menuntut responsif dan solutif. Meskipun bukan kewenangan langsung, instansi tetap wajib membantu akses ke mekanisme yang tepat. Soal nomor 28, dalam rangka efisiensi, pimpinan meminta agar seluruh arsip pengaduan lebih dari 3 tahun dimusnahkan tanpa proses seleksi retensi karena dianggap sudah tidak relevan. Beberapa arsip tersebut sebenarnya masih berkaitan dengan perkara yang sedang dalam A. Melaksanakan perintah pimpinan karena termasuk kebijakan internal instansi. B. Memusnahkan sebagian arsip agar tidak terlihat seluruhnya dihapus. C. Memindahkan arsip lama ke penyimpanan pribadi untuk menghindari konflik. D. Menghapus arsip digital tetapi mempertahankan dokumen fisik tertentu saja. E. Menunda pemusnahan dan memastikan proses retensi arsip. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menunda pemusnahan dan memastikan proses retensi arsip. Karena hak atas keadilan dan akuntabilitas publik mengharuskan arsip pengaduan dikelola sesuai aturan retensi arsip negara. Pemusnahan tanpa prosedur dapat menghilangkan alat bukti dan melanggar prinsip transparansi serta tanggung jawab hukum. Soal nomor 29, seorang anak berusia 15 tahun datang sendiri melaporkan dugaan kekerasan di lingkungan sekolahnya. Ia meminta agar orang tuanya tidak diberitahu karena takut dimarahi. Petugas berada dalam dilema antara kerahasiaan dan perlindungan anak. Tindakan A. Menolak laporan karena pelapor belum dewasa secara hukum. B. Menerima laporan dan mengaktifkan mekanisme perlindungan anak sesuai regulasi. C. Langsung menghubungi orang tua tanpa mempertimbangkan risiko terhadap anak. D. Meminta anak datang kembali bersama wali sebelum laporan diproses. E. Menyimpan laporan tanpa tindak lanjut sampai anak cukup umur. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah
B. Menerima laporan dan mengaktifkan mekanisme perlindungan anak sesuai regulasi. Karena, hak anak untuk didengar dijamin dalam prinsip hak asasi manusia dan perlindungan khusus anak. Mekanisme perlindungan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan keselamatannya. Soal nomor 30. Evaluasi menunjukkan rendahnya jumlah pengaduan dari kelompok perempuan di wilayah tertentu. Sebagian pimpinan berpendapat hal itu berarti pelayanan sudah baik. Namun terdapat indikasi hambatan budaya yang membuat perempuan enggan melapor. Tindakan paling A. Menerima data tersebut sebagai indikator keberhasilan pelayanan. B. Mengabaikan temuan karena tidak ada laporan resmi yang masuk. C. Menunggu peningkatan jumlah laporan secara alami. D. Membatasi analisis hanya pada data kuantitatif yang tersedia. E. Melakukan kajian mendalam yang lebih inklusif bagi perempuan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Melakukan kajian mendalam yang lebih inklusif bagi perempuan. Karena, prinsip kesetaraan gender dalam hak asasi manusia menuntut pendekatan substantif, bukan sekadar melihat angka formal. Hambatan sosial dan budaya harus diidentifikasi agar hak perempuan untuk mengakses layanan publik terpenuhi secara nyata. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.